Baru-baru ini seorang anak muda Indonesia berhasil membuat negara kita bangga. Ternyata ada anak muda Indonesia yang berhasil menjuarai panjat tebing di tingkat dunia. Namun prestasinya tak hanya juara saja, hebatnya lagi ia juga berhasil memecahkan rekor sebagai pemanjat tebing tercepat di dunia. Dan itu sangat luar biasa. Ngomong-ngomong soal panjat tebing, sebenarnya bagaimana sih olahraga panjat tebing itu? Sangat banyak cabang olahraga yang dipertandingkan di dunia dan berhasil mengharumkan nama bangsa. Salah satu contohnya seperti cabang olahraga panjat tebing. Mulai sedikit sejarahnya, awalnya panjat tebing dilakukan hanya pada media tebing gunung, lalu dikembangkan dan medianya dimodifikasi menjadi dinding buatan. Meskipun medianya berbeda, panjat tebing dan dinding tetap dalam satu cabang olahraga dan satu induk organisasi, yaitu Federasi Panjat Tebing Indonesia atau disingkat dengan FPTI. Olahraga panjat tebing memiliki beberapa klasifikasi yang dipertandingkan. Ada boulder, lead, dan speed. Indonesia berhasil meraih prestasi terbaik dalam kategori speed. Kategori ini paling menarik karena menghadapi lawan untuk membuktikan siapa yang tercepat. Tak hanya itu, kecepatan dalam memanjat juga menjadi tujuan dalam pemecahan rekor waktu. Ditambah karena harus memiliki tingkat fokus yang tinggi agar tidak salah dalam menginjak dan memegang poin. Jika dilihat dari rekornya, manusia bisa melesat pada dinding dengan tinggi 15 meter dalam waktu 5,20 detik. Jika diibaratkan, artinya jika dalam kecepatan yang stabil, si pemanjat bisa memanjat Burj Khalifa sebagai gedung tertinggi dunia dalam waktu kurang dari 5 menit saja. Berdasarkan data menarik tadi, mari kita cari tahu bagaimana cara melakukan panjat tebing. Untuk melakukan olahraga panjat tebing, perlu mengetahui teknik gerakannya. Ada berbagai teknik gerakan yang dilakukan, mulai dari tangan dan kaki. Teknik gerakan tangan memiliki 3 teknik. Yang pertama adalah teknik pegangan slooper. Gerakan yang dilakukan yaitu dengan jari memegang semua poin yang terdapat pada dinding dengan menggunakan telapak tangan untuk memegangnya, sehingga kekuatan dalam pegangan akan maksimal mengangkat tubuh untuk terus naik ke atas. Selanjutnya teknik pegangan krim. Teknik gerakan ini semua bagian jari harus memegang poin yang terdapat pada media dinding, lalu dikunci dengan jari jempol atau ibu jari di bagian atasnya. Gerakan ini sangat efektif digunakan pada poin yang berukuran cukup kecil, sehingga dapat berguna untuk terus melakukan pemanjatan. Selanjutnya teknik pegangan hook. Teknik ini hampir mirip dengan gerakan teknik krim. Bedanya, teknik ini digunakan untuk poin yang lebih besar, sehingga pegangannya akan lebih kuat. Posisi tangan teknik hook membentuk mangkuk besar pegangannya, sehingga teknik ini sangat bagus untuk pemula yang ingin melakukan olahraga panjat tebing. Selanjutnya teknik gerakan pada kaki memiliki 3 teknik. Yang pertama adalah teknik pijakan hooking. Gerakan ini dilakukan dengan posisi pada badan sudah bergelantungan di pegangan, serta posisi injakan menggunakan tumit kaki, lalu memindahkan beban ke kaki dengan badan ikut masuk ke arah dalam. Selanjutnya teknik friksi papan. Teknik ini digunakan pada saat posisi kaki tidak menemukan poin atau tidak ada poin yang dapat digunakan sebagai pijakan. Gerakan teknik ini menggunakan bagian pada ujung sepatu untuk menginjak bagian friksi papan. Yang terakhir teknik pijakan edging. Teknik ini digunakan dengan injakan posisi kaki menggunakan bagian luar atau ujung kaki. Gerakan teknik ini posisi kaki seperti jinjit. Teknik ini sering digunakan untuk menambah jangkauan kaki terhadap poin yang akan dijadikan pijakan. Sebelum kita melakukan olahraga panjat tebing, kita harus menyiapkan peralatannya terlebih dahulu. Alat yang pertama adalah tali. Wajib mengenakan tali karmantel yang tingkat kelunturannya hingga 30% sebagai alat pengaman utama. Karena berada di ketinggian, tali digunakan sebagai penghubung dan pengaman bagian tubuh agar tidak terjun bebas untuk menghindari terjadinya risiko cedera yang fatal. Selanjutnya adalah harness. Ada beberapa tipe harness, yaitu seat harness dan full body harness. Alat ini digunakan sebagai pengaman pada tubuh, tepatnya di bagian pinggang, serta sebagai penghubung antara tali dan tubuh. Selanjutnya karabiner. Alat ini adalah sebuah pengait yang digunakan untuk penghubungan titik pengaman dengan tali. Cukup banyak jenis karabiner yang bisa digunakan dalam olahraga panjat tebing, akan tetapi memiliki fungsi yang tidak jauh berbeda. Selanjutnya adalah sepatu. Sepatu khusus olahraga panjat tebing adalah sepatu yang memiliki sol dengan tingkat kelunturan tinggi. Tujuannya supaya agar memudahkan untuk melakukan gerakan lompat dari satu poin ke poin lainnya. Yang terakhir adalah helm. Perlengkapan yang satu ini wajib digunakan ketika melakukan olahraga panjat tebing dengan media tebing alam untuk melindungi kepala dari benturan. Sedangkan dalam kompetisi dengan media dinding tidak diwajibkan menggunakan helm. Nah, sekarang tahu kan gimana caranya melakukan olahraga panjat tebing? Tapi jika penjelasan tadi masih belum membuat kita bisa memanjat, mungkin cara superhero yang satu ini bisa menjadi solusi. Terima kasih.